Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama ada pertanyaan dari Fajri kelompok 1. Jelaskan apa indikatornya bahwa Islam pernah mengalami masa keemasan sehingga dapat kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban dunia. Salah satunya indikator kejayaan peradaban Islam itu adalah indikator dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada 2 elemen utama kejayaan peradaban Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan, yakni tingginya aktivitas ilmiah dan kemajuan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Asia kelompok 1. Faktor apa saja yang menjadikan Islam mengalami masa kejayaan peradaban terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pertama, faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam. 1. Terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dengan bangsa lainnya. 2. Banyaknya gerakan penerjemah. 3. Banyaknya perpustakaan yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan. 4. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. 5. Pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Selanjutnya pertanyaan dari Asia kelompok 2. Bagaimana awal perkembangan Islam dapat masuk dan diterima oleh masyarakat? Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama di daerah Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu raja ibaratnya biasa menerimanya dengan aman. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran persaburan pendidikan dari anak budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Jawa, teori Arab, dan teori Persia. Teori sejarah ini disebutkan oleh salah satu sejarah Indonesia Coba jelaskan secara singkat. Menurut teori ini, pemerintah Indonesia berasal dari Kalangan yang berukuran khusus yang adalah para pedagang secara mereka telah memeluk Islam dan jelas mereka harus menggunakan agama Islam. Sementara itu, teori ada diajukan oleh Jacob Cornelis Fahrio dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya kufi. Teori lainnya adalah teori Persia yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang masuk pada sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makan, dan terdapat perkampungan lereng yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Selanjutnya, pertanyaan dari ini kelompok mengapa negara Islam pada masa modern sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik dalam masyarakat Indonesia. Periode Islam berhitung selama setelah 1800 Masehi dari saat ini. Sebelum periode Islam modern, periode Islam modern itu merupakan zaman kebangkitan Islam karena dari periode Islam bisa mengalami perkembangan dari pendidikan, pendidikan, agama, sadaya,
pertanyaan dari Nauli kelompok 3. Pertanyaannya, kemukakan perilaku yang dapat dijadikan cerminan terhadap penghayatan akan sejarah perkembangan Islam pada masa pembaruan ini. Jawabannya yang pertama, menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjadikan sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia menjadi damai dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negatif akan kurang baik tidak akan terulang kembali. Yang keempat, membangun masa depan berdasarkan pijakan-pijakan yang telah ada di masa lalu sehingga dapat membangun negara senantiasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pembaruan cukup canggih dan menakjubkan sehingga melalui proses belajar akan dapat diperoleh kemajuan yang lebih baik bagi generasi-generasi muslim di masa depan. Yang keenam, mencari upaya antisipasi agar keliruan yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Yang ketujuh, dalam sejarah dikemukakan pula masalah sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anisatul kelompok 4. Bagaimana pengaruh perkembangan Islam pada masa kini? Pengaruh Islam pada masa kini yang pertama dalam bidang ekonomi. Kerajaan Islam bertumbuh pada perdagangan. Ternyata perdagangan antar pulau dan antar negara itu memiliki peran yang penting, seperti menghubungkan penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Yang kedua, bidang bahasa. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam serta pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut lingua franca. Bangsa Melayu tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari semakin menyebarkan bahasa dan budaya Melayu di berbagai bidang pendidikan. Yang pertama yaitu didirikannya pondok pesantren. Yang kedua, perubahan kurikulum. Yang ketiga, metode pengajarannya yaitu hafalan. Yang keempat, tingkatan sekolah yaitu SD, SMP, dan SMA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.